Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dewi Trias. Hari ini kita akan bikin nastar karakter. Bentuknya lucu, imut, tapi cara bikinnya gampang banget. Dan yang gak kalah pentingnya adalah gimana cara bikin nastar yang kinclong dan yang gak retak-retak. So jangan lupa tonton hingga akhir. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 350 gram tepung terigu, saya pakai merek segitiga atau protein sedang. Lalu 50 gram tepung maizena, 125 gram margarin mix dengan 100 gram mentega atau butter. Untuk yang butternya ini atau mentega saya pilih yang salted butter atau sudah ada asinnya ya teman-teman. Lanjut di sini ada 2 butir kuning telur, 50 gram gula halus atau kalau nggak ada bisa juga gula pasir yang di blender, jadinya nanti bakalan seperti ini. Lanjut di sini ada 1 saset susu bubuk atau sekitar 40 gram. Kalau mau di skip sebenarnya juga nggak masalah. Lanjut ke langkah pembuatannya. Masukkan margarin, mentega, gula halus. Terakhir masukkan 2 butir kuning telur. Lanjut kita akan mengocoknya sampai dia halus. Nggak perlu waktu lama untuk mengocoknya, sekitar 1-2 menit saja. Kalau nggak ada mixer juga nggak masalah, sebenarnya kita bisa juga aduk pakai balon whisk. Nah ini dia warnanya sudah pucat, udah lembut juga. Lanjut kita akan masukkan bahan keringnya. Masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuknya. Kalau teman-teman mau nambahkan vanili bubuk atau vanili ekstrak juga nggak masalah, tapi karena susunya ini sudah beraroma sekali vanilanya, makanya saya nggak tambahkan. Lanjut aduk dulu bahan keringnya, lalu campur dengan kocokan mentega. Nah biar memudahkan saya kocok pakai tangan saja. Pastikan tangan sudah bersih dan kita tidak pakai perhiasan biar higienis ya teman-teman. Nih kita aduk sampai semua bahan menyatu. Nah kalau bikin kue kering ini biasanya memang saya separuh margarin dan separuh mentega. Kalau ingin lebih ekonomis bisa juga pakai full semuanya margarin. Hanya saja memang wanginya itu nggak sewangi kalau kita pakai mentega. Kalau semua bahan sudah tercampur dengan baik seperti ini, tandanya dia sudah bisa dibentuk. Untuk liningnya tadi saya nggak butuh waktu lama, sekitar 5-7 menit. Sampai tidak ada lagi putih-putihnya atau tepung yang belum tercampur itu. Lanjut ini ada sekitar 250 gram selai nanas, saya beli jadi, teman-teman bisa juga bikin. Nah ini memang beda warna karena dia beda jenis aja. Ini sudah saya bulet-buletin dan simpan di lemari es kurang lebih selama 30 menitan. Lanjut ke proses pembentukan nastarnya. Langkah pertama kita akan bagi adonan menjadi 4 bagian. Jadi yang satu bagian nanti kita mau bikin stroberi, yang kedua bikin wortel, dan yang ketiga kita akan bikin apel, dan yang keempat bagian paling kecil nanti akan bikin daunnya. Untuk pembagian ini nggak harus sama rata, sesuai selera teman-teman aja. Lanjut yang pertama kita akan bikin nastar bentuk stroberi. Kita warnain satu bagian adonan dengan warna merah. Nah untuk warna merahnya ini saya pakai warna merah tua. Teman-teman juga bisa pakai warna merah cabai atau red velvet, sesuai dengan yang ada di rumah aja. Lanjut kalau sudah rata seperti ini kita ambil satu bagian. Saya pakai sendok takar seperti ini biar ukurannya sama aja. Lalu kita kepal-kepal, tujuannya biar padat dan gak gampang retak, dan kita bulat-buletin. Nah kalau sudah berbentuk bulat gini lalu kita gepengin dan isi dengan selai nanas yang tadi udah dibulat-bulat juga. Pastikan si selai nanas ini tertutup sempurna, karena kalau enggak bisa dipastikan bakalan bocor saat dia dipanggang nanti. Lanjut kepal-kepal, tujuannya biar padat. Nah dengan begini dia bakalan nggak mudah retak saat dipanggang nanti. Bulat-bulat kan. Lanjut kita akan bentuk dia menyerupai kerucut. Caranya seperti ini. Kalau sudah menyerupai kerucut, kita bisa rapikan samping-sampingnya dan tekan bagian atasnya. Kita lanjutkan prosesnya hingga habis. Caranya gampang banget, kepal-kepal, bulet-buletin, pipihkan, dan isi dengan selai nanas. Kalau sudah tutup dan kepal-kepal lagi, pastikan tidak ada selai yang bocor. Bulet-buletin dan pipihkan miring seperti ini hingga menyerupai kerucut. Rapikan dan selesai. Tinggal kita beri bintik-bintik dan daunnya nanti. Untuk bintik-bintiknya ini kita pakai biji wijen.
Nah ini saya tata semua vertikal seperti ini biar rapi aja. Kalau tentang penaruhan bebas sesuai selera. Lanjut kita akan bikin yang bentuk wortel. Uleni sebentar biar kelembapannya merata. Dan untuk sisa adonan baiknya ditutup atau taruh di tempat lain dan ditutup, tujuannya biar kelembapannya itu nggak berkurang karena kena angin. Beri pewarna oranye secukupnya dan ulenin. Kalau sudah rata seperti ini, ambil satu bagian, kepal-kepal, tujuannya lagi-lagi biar dia itu padat dan nggak mudah retak ketika di oven. Lalu bulat-bulatin biar mudah dibentuknya. Setelah itu pipihkan dan isi dengan selai nanas. Cara awalnya sama banget dengan yang strawberry, lalu tutup. Pastikan tidak ada selai yang terbuka. Kepal-kepal lagi biar dia itu padat dan bulat-bulatin. Lalu kalau sudah bulat seperti ini, kita pipihkan dengan cara seperti ini, mirip banget dengan caranya strawberry, hanya saja dia lebih lonjong. Nah, sudah mirip dengan wortel bukan? Nah, kalau sudah seperti ini, kita kerat, bisa pakai pisau, bisa juga pakai spatula agar dia lebih kelihatan real. Nah, kalau sudah selesai semua, tinggal kita kasih daunnya. Ini ada sedikit adonan, kita beri pewarna hijau. Untuk warna hijau ini saya pakai warna hijau apel. Lalu kita bulat-bulatin sedikit, abstrak aja, dan tinggal tempel di bagian pangkal wortel. Kita lakukan hal yang sama juga pada strawberry. Sisa adonan daunnya bisa kita tambahkan adonan yang tersisa dan belum diwarnain. Kita akan bentuk apel. Nah ini fungsinya kita bentuk apelnya itu terakhir-terakhir supaya kalau ada sisa itu masih bisa kepake. Nah kalau sudah rata bulat seperti ini, kita tekan dengan jari kelingking seperti ini. Lalu kita rapikan di bagian samping-sampingnya seperti ini. Nah untuk tangkai kita pakai cengkeh. Nah sudah mirip apel bukan? Lanjutkan hingga prosesnya selesai. Jangan lupa di stage ini kita bisa mulai panaskan oven di suhu 190 derajat sekitar 10 menit saja. Lalu panggang nastar di suhu 150 derajat Celcius selama 15 menit. Ini bahan olesannya biar kinclong, kita pakai 1 butir kuning telur, lalu kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng, dan tambahkan sekitar 2 sendok makan atau setengah saset susu kental manis. Campur hingga dia merata. Ini dia nastar setelah dipanggang kurang lebih selama 15 menit. Kuas tipis-tipis dengan olesan supaya dia tuh merata. Nah agar hasil lebih maksimal bisa juga kita olesinya sampai 2 kali. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kita olesinya harus tipis-tipis sekali, tidak yang langsung tebal itu, supaya hasil kinclongnya nanti itu nggak demblok-demblok gitu. Kalau sudah selesai, panggang lagi di suhu 140 derajat Celcius atau lebih rendah selama 5 menit. Nah ini dia hasilnya nastar setelah dipanggang lagi selama kurang lebih 5 menit. Jadi total panggangnya sekitar 20 menit atau disesuaikan dengan keadaan oven teman-teman di rumah. Sedikit tips kalau kita mau olesi nastar, jadi kondisi kematangan si nastar itu harus sekitar 80%. Artinya setelah dia dioles itu tujuannya bukan untuk mematangkan, tapi hanya untuk mengeringkan si olesannya. Otomatis suhu yang digunakan itu juga akan lebih rendah. Kenapa? Nah ini saya contohkan nastar yang dia itu akhirnya hasilnya bergelembung kecil-kecil seperti ini karena suhunya terlalu tinggi. Oke, selesai sudah bikin nastarnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.